Udah, yang belum apa? Yang belum Nang Pinunjul punya pacar. Oke. Saya itu bermimpi Indramayu itu bisa lebih maju. Amin. Contohnya itu segala sesuatunya itu menggunakan teknologi digital. Betul. Nah, karena teknologi digital itu bisa mempermudah kita, betul Kak? Oleh karena itu, saya berpikir, kayaknya nom-noman di Indramayu itu jangan malas belajar nih. Karena apa? Karena nom-noman di Indramayu itu bahasanya itu, bahasa Indramayunya apa gebrage. Apa gebrage? Apa gebrage? Ngikut alur aja. Paduan. Paduan. Iya, paduan B. Oke, karena kita masih SMA ya kayak jadi butuh izin dari orang tuanya itu agak susah. Iya. Izinnya, bolehlah. Guys, masih SMA. Saya waktu SMA itu masih sibuk merokok di warung pinggir. Ini contoh ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tuti Aprilia, biasa dipanggil Tuti. Saya menjabat sebagai Nok Dermayu Wakil 2 pada tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Sofrianda Fajar Zikri atau biasa dipanggil Fajar. Saya menjabat sebagai Nang Dermayu Pinunjul 2024, berasal dari Kecamatan Balongan. Oke. Berkenal. Ya. Nang Pinunjul sama Nok Wakil 2. Banyak yang belum tahu sebetulnya ya. Nok Nang Dermayu ini apa sih? Gitu tuh. Jadi, Nok Nang Dermayu itu harapannya itu bisa menjadi role model untuk nom-noman yang ada di Indramayu. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya kita bisa mempromosikan pariwisata, seni budaya, ekonomi kreatif, dan kepemudaan yang ada di Indramayu. Seperti itu. Nom-noman. Iya, nom-noman. Saya masih 18 kebetulan ya. Ya, masih seumuran berarti. Iya, seumuran. Oke. Terus kalau misal kan kita kalau Noknang itu kan berarti sistemnya kayak kompetisi gitu kan ya? Iya. Betul. Nah, setelah mendapatkan gelar Noknang gitu, itu tuh kalau boleh tahu gitu ya teman-teman mungkin bisa kepo gitu, kegiatan Noknang setelah itu tuh apa sih? Gitu. Mungkin program-programnya gitu apa ya? Ya. Awalnya tentu ya kita mendapatkan gelar Noknang itu tentu sangat bangga karena kita menjadi salah satu Nok dan Nang di Kabupaten Indramayu. Sedari kecil, saya dulu tuh sangat suka tentang kebudayaan. Di Nok Nang itu membahas 3 aspek, yaitu kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Program-program di Nok Nang itu cukup lumayan banyak. Kesibukan di Nok Nang juga cukup mempunyai banyak sekali kesibukan. Dan Nok Nang masih berada di naungan Dispara, Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga. Ya, saya menambahkan dari Nang Fajar, betul kita berada di bawah naungan Dispara. Nah, jadi selain kita juga mempunyai program kerja sendiri, kita juga menjadi role modelnya. Role model dari remaja-remaja di Indramayu. Terus juga biasanya itu ada penugasan dari Dispara, semisal penugasan untuk mendampingi bupati atau seperti itu. Nah, nanti dari Noknang yang akan didelegasikan. Terus juga kita tuh punya banyak banget program kerja ya di tahun ini, di tahunnya kita di tahun 2024. Nah, salah satunya itu adalah Gesitin, lanjutan dari program kerja 2023. Gesitin itu bersih-bersih Pantai. Oh, diskusi pantai. Oke. Itu salah satu programnya tuh ya. Iya, program betul. tahun 2023 yang insya Allah bakal kita lanjutkan di tahun 2024. Harus tetap dilanjutkan. Betul. Tetap bersih ya. Terus kemarin setelah dapat gelar Noknang nih, berarti bulan apa? Bulan Agustus. Agustus, dari bulan Agustus sampai ke bulan Oktober sekarang nih, sudah ada agenda-agenda atau kegiatan-kegiatan apa yang dilaksanain sama Noknang Dermayu nih? Mungkin penugasan-penugasan sih. Salah satunya penugasan di grand final Duta Genre, dan banyak sekali penugasan-penugasan lainnya. Salah satunya Nok dan Nang menghadiri acara kegiatan dari pemerintah setempat, kecamatan setempat. Contohnya
Sedekah Bumi atau juga Mapaksri seperti itu. Ya. Boleh diceritain nggak sih teman-teman kalau apa ya dari teman-teman sendiri gitu, gimana sih awalnya tuh bisa kepikiran buat ikut Noknang gitu? Apakah ada saran dari orang lain? Oke, kayaknya kamu cocok deh gitu jadi Noknang Atau dijorogi. Waduh, dijorogi. Noknang dulu ya. Gimana? Dari saya dulu ya. Iya. Jadi awalnya saya tuh dari kecil sangat suka yang namanya kebudayaan. Kebudayaan di Indramayu itu cukup banyak ya. Ada berokan, tari topeng, dan juga sandiwara. Nah, dari kecil dari SD itu tuh saya suka sangat sekali suka kebudayaan. Setelah itu beranjak ke masa SMP. Masa SMP agak vakum ya karena pandemi COVID-19. Iya. Iya betul banget itu. Saya lanjutkan kembali ke masa SMA. Di situ kebetulan juga saya masuk salah satu organisasi OSIS di sekolah. Jadi saya mengeksplor diri saya untuk tetap cinta kebudayaan yang ada di Indramayu. Jadi dari SMP sudah bercita-cita nih, udah ada niat, udah ada modelnya ya sampai dilanjutkan ke SMA. Kalau waktu wakil? Oke, kalau dari saya sendiri, jadi saya itu termotivasi karena kebetulan pada tahun 2023 saya itu anggota Paskibraka Kabupaten Indramayu. anggota Paskibraka Kabupaten Indramayu. Terus pas itu saya penugasan di Hari Jadi Indramayu. Nah, kan kirab tuh. Terus ketemu sama Nok Pinunjul 2023 yaitu Chelsea. Hati aku tuh jadi aku pengen nih kayak dia gitu. Cantik ya. Iya betul. Berwibawa. Iya biasa ya. Betul. Sapa dulu dong. Halo ya Chelsea. Nom-noman Indramayu ya. Makasih loh ya. Luar biasa. Sama kalau boleh tahu kriteria buat jadi Noknang tuh apa sih gitu? Adakah kriteria tertentu gitu? Yang pertama gitu. Ya, itu tuh sudah ada dalam lagu Noknang, namanya itu Abdi apa? Abdi apa hayo? Ada di Spotify. Baktikan dirimu. Nah, jadi tuh ada 4 aspek. Yang pertama itu pengkuh agamane. Oh, agamane berarti agamanya harus kuat. Ya. Agama yang kedua Pengkuh agamane, jembar Wawasannya. budayane. Ya, luhur ning ilmune. Prigel trampil menggawene. Prigel trampil menggawene. Betul. Berarti harus memiliki agama yang kuat. Ya. Terus yang kedua apa tadi? Jembar budayane. Budayanya tuh Maksudnya itu punya wawasan yang luas tentang budaya. tentang budaya Indramayu. Iya. Betul. Terus itu luhur nih ilmune. Luhur nih ilmunya berarti Iya. harus Mempunyai ilmu yang cukup luas. Iya, betul. Yang keempat tadi Prigel trampil menggawe. Pinter menggawe berarti. Menggawe itu dalam penampilannya. Iya. Menggawe sing Solo tuh. Wah. Oke. Baru itu teman-teman yang merasa alim, merasa pintar. Iya betul. Ada lagi tuh tadi udah cerita-cerita tentang awal mulanya nih ya, Nang Pinunjul sama Nova ini bisa gabung sama dan berminat untuk jadi Noknang tuh ya. Betul. Terus dari pengalaman teman-teman ya, melihat banyak sekali kemarin kan banyak finalis yang ikut ya. Iya. Menurut teman-teman semua, sebenarnya dari Indramayu sendiri tuh apa sih kira-kira potensi yang bisa dikembangin nih dari Indramayu sendiri nih, dari anak-anak mudanya dulu deh. Dari anak-anak muda Indramayu potensinya. Mungkin anak-anak Indramayu itu harus mempunyai 2 prinsip ya. Yang pertama itu sadar diri dan juga satunya aksi. Percuma kita mempunyai potensi tapi kita tidak punya aksi, dan percuma juga kalau punya aksi kalau kitanya tidak sadar diri akan kemampuan kita gitu. Jadi dalam sadar diri dalam artian kita harus sadar potensi apa yang ada dalam diri kita. Contohnya seperti oh iya kita tuh cukup baik nih di dalam aspek kebudayaan. Oh iya di Indramayu kan ada event kreatif Pasanggiri Noknang Indramayu. Oke nih, berarti kita harus daftar di Noknang Indramayu. Dan kita tuh tidak boleh ngebiarin bakat kita gitu. Harus ada aksi. Aksi tersebut tuh harus kita gali lebih dalam supaya bisa menaikkan value dari pemuda-pemuda Indramayu. Dari Nang tuh, ini dari apa nih kira-kira potensinya?
potensi dari pemuda-pemudi di Indramayu itu sangat banyak ya. Contohnya seperti Aang-Aang yang ada di sini. Apa tuh potensi yang ada dalam diri kita juga nggak tahu. Aduh. Iya, kita apa sebenarnya nggak tahu. Sekarang kan What's in Indramayu itu lagi mengangkat studi banding tentang Indramayu kan. Nah, itu juga bisa menjadikan daya tarik untuk orang di luar kota itu ada apa sih di Indramayu? Nah, salah satunya dari sosial media. Selain itu juga di Indramayu itu banyak kebudayaan, terus juga dari ekonomi kreatifnya. Ekonomi kreatif. Betul. Apa tuh kira-kira ekonomi kreatif yang dari Noknang sendiri lihat yang bisa dikembangkan dan dijalankan di Indramayu kira-kira apa? Contohnya. Nah, kalau dari daerah saya sendiri, Losarang itu terkenal sama keripik tike. Keripik tike. Oke. Nah, jadi keripik tike itu dibuat dari biji tike yang diambil dari rumput. Iya. Nah, biasanya itu ibu-ibu nih kalau pagi tuh bahasanya tuh grogohi aja gitu. Grogohi. Grogohi. Grogohi rumput jadi maling Iya. Iya betul. Biasa ya. Nanti digeprek itu, disangrai dan dibumbuin. Nggak jadi gitu. ini rumput geprek berarti. Bukan, bijinya. Iya. Oke. Nah, kan Indramayu itu luas banget ya. Ya. Kalau dari Noknang sendiri kan pasti banyak dari berbagai macam daerah di Indramayu gitu. Bisa nggak sih ceritain misal pengalaman-pengalaman teman-teman atau pengalaman-pengalaman pribadi yang mungkin berkaitan sama budaya yang belum kita tahu gitu, Yang belum orang-orang tahu nih. Iya. Indramayu apa kira-kira yang Noknang lebih tahu? Ya. Mungkin masyarakat Indramayu masih kurang tahu akan kebudayaan salah satunya itu Tenun Gedogan. Saya juga nggak tahu ya. Apa Aduh, itu? Apa ya. itu? Saya penasaran. Ya. Tenun Gedogan itu salah satu kebudayaan yang ada di Desa Juntinyuat, Kecamatan Juntinyuat, berada di Desa Junti Kebon. Jadi tenun gedogan itu menenun sambil menggedog. Jadi kalau misalkan kita menenun tuh bunyi suara gedog gitu. Dog 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 gitu. Oh, gitu. Ya. Menenun sambil mengedok itu Iya. di daerah Juntinyuat. Tapi sayangnya sekarang pengrajinnya tinggal satu. Iya. Mm-mm. Maka dari itu Noknam ingin membuat program kerja untuk melestarikan budaya Tenun gedogan. Gedogan, Iya. ada gedogan harus ada penerusnya berarti karena Betul. cuma satu guys. Ya tinggal Iya, tinggal satu. satu. Warisan asli Indramayu harusnya dilestarikan ya. Betul. Dijaga Iya. ya. Selain tadi tenun gedogan ada apa lagi nih yang belum kita tahu nih kira-kira? Genjering akrobat Genjering akrobat sambil salto genjeringnya? bisa. Jadi Bisa. itu genjering akrobat itu biasanya banyak ya gamelan-gamelan genjering gitu. Nah itu tuh sambil atraksi. Jadi dalang-dalangnya sambil atraksi. Salah satunya ngangkat motor atau enggak golok-golokin tangan gitu Oh, iya. sambil atraksi. Saya mau gabung deh ya. Kayaknya sedikit banyak punya ilmu kebal kayaknya ya. Satu lagi deh yang kira-kira orang tuh awam banget dengernya nih namanya gitu. Apa coba kira-kira? Kalau dari wilayah saya itu ada yang namanya bukan dari suku Dayak asli ya, tapi itu memang seperti mirip orang Dayak. Namanya itu suku Bumi Segandu. Suku Bumi Segandu. Bumi Segandu, Dayak Bumi Segandu. Tapi orang-orang lebih familiarnya itu dengan nama Dayak Bumi Segandu. Segandu atau Dayak Losarang biasanya. Betul, nyebutnya ya. iya gitu. Jadi banyak sekali memang budaya-budaya yang saya sendiri pun baru dengar. Iya. Dari dua nama tadi, kalau Dayak Bumi Segandu tuh sudah sering kita dengar ya. Jadi yang dua tuh kayaknya baru, dan menurut info dari teman-teman Noknang sendiri tadi penerusnya atau pelaku budayanya cuma satu guys. Iya, tinggal Betul. tersisa satu Ya. orang. Ini harusnya menjadi tugas Noknang juga ya untuk Iya. mengajak ya rekan-rekan atau generasi-generasi muda kita nih buat melestarikan budaya-budaya yang ada di Indramayu ya. Betul sekali, Kak. Setuju nggak? Setuju. Harus lestarikan ya. Setuju. Tadi udah nanya soal kebudayaan-budayaan nih, Dis. Aku penasaran sih sama teman-teman dari Noknang gitu. Ada nggak sih mimpi dari kalian yang sekiranya pengen kalian gapai gitu tentang Indramayu itu pengen jadi kayak gimana sih? Oke. Mimpi buat Indramayu ke depannya ya. Jadi mimpi saya untuk Indramayu ke depannya itu
Indramayu itu memiliki banyak sekali potensi contohnya di bidang pariwisata. Banyak sekali pariwisata yang di Indramayu, pantai, terus sekarang yang terbaru itu alun-alun Puspawangi. Namun kurangnya di pariwisata yang ada di Indramayu itu 3A. Aksesibilitas, atraksi, dan amenitas. Jadi pariwisata yang di Indramayu itu kurangnya cuma kadang di aksesibilitas atau juga di atraksi dan di amenitas. Dan harapan saya untuk Kabupaten Indramayu itu maju ya tentunya, terus bersahaja, dan juga Kabupaten Indramayu bisa menjadi kota smart city. Smart city. Iya, kota cerdas. Kota cerdas ya, bukan hanya manusia-manusia yang harus cerdas, Iya. tapi Iya. kotanya juga harus cerdas ya, Betul. biar mendukung dari manusia-manusia sendiri. Terus Kalau smart city itu konsepnya gimana sih? Baru dengar sih. smart city ini ada konsep smart city itu apa ini? Oke, jadi smart city itu sebutan dari kota pintar ya kayak. Jadi di mana kita lihat itu masyarakat Indramayu itu masih banyak yang awam tentang teknologi. Betul. Nah. Oke. Contohnya aja seperti ya kita menggunakan aplikasi untuk menggunakan ojek tuh. Nah, biasanya itu ojek online itu cuma ada di kawasan Indramayu kota saja, sedangkan di daerah lainnya belum ada. Itu contoh kecilnya di situ, gitu Jadi kan. harapan dari teman-teman Noknang ini kedepannya Indramayu bisa lebih luas lagi teknologinya. Betul, Teknologi, iya. Teknologi itu Terus berjalan. kotanya juga lebih pintar gitu, bisa Betul. menjangkau ke semua Wilayah Indramayu. di Indramayu. Oke. Terus sebenarnya nanti nih dari Nok sama Nang nih kedepannya nih ada agenda apa sih nih? Bulan-bulan depan atau bulan ini deh, saya mau tahu nih, saya kepo nih. Dari Noknangnya sendiri. Ya. Oke. Jadi dari Noknangnya sendiri itu agenda yang terdekat itu besok hari jadi Indramayu. Ya, betul. Oke. Betul. Nah, nanti di situ tuh kami akan jaga stand dari Dispara, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Oke, Gitu. nanti bisa kita spill deh ya tempatnya di mana pokoknya ya. Nanti Hmm. tempatnya di mana. Terus pemilihan Noknang kapan lagi sih? Noknang itu event yang diadakan setahun sekali. Jadi mungkin kita kan baru dilantik kemarin ya, baru Iya. dipilih kemarin. Mungkin akan ada pemilihan lagi di tahun depan Agustus di Agustus. 2025 ya? Iya, betul. Saya masih bisa ikut. Ya. Saya nanya ini karena saya mau mendaftar. Ya. Jadi teman-teman jangan lupa pilih saya nanti ya di Noknang Indramayu 2025. Ada batasan umurnya nggak sih kalau Jangan ngomongin umur. 19 sama. 2025 saya 19. Oh. Masih bisa ikut Masih ya. aman lah ya. Masih aman ya. Tapi balik lagi, sorry ya, ini balik lagi ke smart city gitu ya. Iya. Aku masih penasaran sih. Maksudnya kayak mungkin apa sih yang bisa kita lakuin gitu untuk menggapai smart city itu, tapi dengan cara yang mungkin sederhana gitu dari diri kita masing-masing. Apa ya kira-kira? Apakah Mungkin dari program pemerintah setempat ya. Salah satunya KTP digital. oke. Jadi banyak warga Indramayu itu masih banyak yang belum mempunyai KTP digital. Maka dari itu saya mengajak masyarakat Indramayu untuk segera membuat KTP digital karena digitalisasi itu merupakan suatu program yang ada di pemerintah Kabupaten Indramayu. Dan Iya. digitalisasi itu penting ya. Penting Betul, banget. penting banget. Tuh, buat teman-teman Indramayu yang belum bikin smart KTP digital. digital Iya. ya. Caranya gimana tuh bikin KTP digital? KTP digital mungkin kita harus ke kantor camat setempat. Atau kecamatan guys. Gratis kan? Gratis. Gratis. Yang belum punya KTP digital cepetan karena nanti kedepannya mungkin Indramayu kita kan nggak tahu ya. Iya. Betul. Dengan adanya teman-teman Noknang ini juga sedikit banyak berpengaruh untuk Indramayu dan menjadikan Indramayu kalau misalkan nanti jadi smart, kalau kitanya nggak smart nanti ketinggalan. betul. Bener nggak? Betul. Contohnya kayak teman-teman yang di depan saya ini smart tentunya ya. Nah, Terus ada lagi nggak sih mungkin referensi dari kota-kota di luar gitu yang bisa kita terapin di Indramayu? kalau dari saya sendiri itu kita contoh seperti Jakarta ya. Jakarta. Ya, karena Jakarta kan metropolitan. Metropolitan. Ya. betul. Ya. Nah, jadi saya itu bermimpi Indramayu itu bisa lebih maju.
Amin. Contohnya itu segala sesuatunya itu menggunakan teknologi digital. Betul. Nah, karena teknologi digital itu bisa mempermudah kita, betul Kak? Nah, oleh karena itu, saya berpikir, oh kayaknya nom-noman di Indramayu itu jangan malas belajar nih. Karena apa? Karena nom-noman di Indramayu itu bahasanya itu, bahasa Indramayunya apa gebrage. Apa gebrage? Apa gebrage? Ngikut alur aja. Oh, paduan. Paduan. Iya, ada paduan B. Iya. Iya, maka dari itu, ayo kita bareng-bareng belajar. Kita jangan sampai mau ketinggalan sama kabupaten-kabupaten lain. Ayo kita bangun Indramayu biar bisa menggapai cita-cita Indramayu. Amin, amin. Semoga nanti di tahun depan dan selanjutnya Indramayu makin berkembang ya. Betul. Ngomong-ngomong soal Indramayu ya, banyak orang-orang di luar sana itu dari Jakarta, dari Jawa sana ya, banyak yang ke Indramayu tuh pada mau ke Pulau Biawak. Dari Noknang sendiri pernah ke Pulau Biawak belum? Oke, karena kita masih SMA ya Iya. kayak jadi butuh izin dari orang tuanya itu agak susah. Sebentar. Iya. Bis. Izinnya, boleh lah. Guys, masih SMA. Saya waktu SMA itu masih sibuk merokok di warung pinggir. Ini contoh ya. Sebenarnya kalian harus mencontoh teman-teman ini. SMA sudah menjadi ikon dari Indramayu. Tepuk tangan dulu ya, Mbak. Kalau SMA masih di warung. Oh, Sekolah masih di warung. Di sekolah SMA ngapain, Dis? Kalau saya masih cabut video biasanya. Bolos ya. Ini Bener-bener. kalau Noknang ini nggak mungkin bolos. Sekolah aja masih SMA udah jadi icon ya. Iya, Luar biasa loh. Harus izin ke orang tua. Iya. Betul. Belum pernah nih ya. Belum pernah. Belum. Wow, kapan? Boleh, ayo. Gimana kalau misalkan kita bareng-bareng ke Karangsong, terus kita renang ke Pulau Biawak? Kayaknya seru ya, maksudnya seru gitu maksudnya. Gitu. Tapi kan ngomongin soal Pulau Biawak nih, itu kan salah satu destinasi wisata yang ada di Indramayu ya, Betul. yang mungkin orang mungkin banyak yang tahu. Ada nggak sih rekomendasi tempat-tempat wisata yang belum banyak orang tahu tapi itu menarik juga loh gitu buat dikunjungin di Indramayu? Versinya Noknang. Versinya Noknang. Karena Nang dulu. Nang ya, boleh. Karena Indramayu kan terkenal dengan daerah pesisir pantai. Mungkin saya akan merekomendasikan Pantai Sumur Tiris. Pantai Sumur Tiris. Itu berada di desa Pabean Ilir. Oh iya, dekat rumah saya tuh. Oh iya. Kalau orang Pabean tuh nyebutnya Paris men. Ya, Paris. Tiris. Paris. Indramayu tuh keren ya, punya Bali, punya Paris. Lagi banyak. Selain itu apa lagi selain Paris nih? Ya, Versi Noknang. kalau dari saya sendiri itu tuh ada yang namanya 3 bintang Firdaus kolam renang Iya. di Trisi. Nah, terus juga di Losarang juga ada tempat pariwisata loh. Betul. Belendung Indah. Nah, Ini apa nih pariwisata saya baru denger nih. baru dengar. Jadi tuh di Belendung Indah itu kita tuh bisa naik soang-soangan gitu tuh. Oh iya. Sepeda air. Soang-soangan biasanya kita nyebutnya itu, guys. Iya, soang-soangan Indramayu. Soangan. Itu daerah mana ya Losarang ya? Itu tuh di daerah Losarang. Daerah Pinggir Losarang. jalan atau ke Enggak, dalam? masuk. Ke dalam. Iya. Oke. Masih banyak. Nah, nanti juga sebelum ke wisatanya itu kita tuh disuguhin sama wisata kampung garam. Jadi kita tuh di situ bakalan bisa ngelihat orang bikin garam. Asin berarti kamu. Ya, enggak juga sih. Nah, di situ ada kolam berenangnya juga, ada tempat makannya juga enak tau. Lagi kampung garam. Berarti teman-teman yang misalkan kurang darah ya bisa ke kampung garam buat nyobain, kan gratis kan kalau nyobain di sana ya kan. Silakan. Gratis ya. Oke. Terus tadi udah bicara tentang tempat wisata. Terus tadi juga udah ngobrol-ngobrol masalah kebudayaan atau kesenian yang kita belum tahu ya. Makanan-makanannya nih yang belum banyak orang-orang tahu. Kira-kira versinya dari Noknang, makanan yang rekomendasi atau kita yang belum tahu nih. Makanan apa nih tradisionalnya Indramayu? Makanan tradisional yang di Indramayu itu ada salah satunya bubur bacek. Berbacek. Bubur Bubur rumah cecek. Iya, bubur rumah cecek dan juga ada juga endas manyung. Dasmanyung. Gombiang dasmanyung. Iya. Dasmanyung. Terus apa lagi versinya Nok apa nih? Kalau dari aku tuh biasanya ada yang namanya nasi langgi. Nasi
Nasi langgi. Nah, nasi langgi itu beda. Itu tuh bentuknya sama kayak nasi uduk. Cuman kalau nasi uduk kan pakai santan ya. Nah, kalau nasi langgi itu cuman nasi putih biasa. Beda ya nasi uduk, nasi langgi, Nasi kuning. nasi lengko, nasi kuning. Ya. Kasihan sama diri saya gitu. Ya. Nasi langgi itu apa tadi? Nggak pakai santan. Iya, nasi Isinya biasa. apa tuh isinya? Sama kayak nasi kuning Sama kayak nasi kuning. isinya. Cuman bedanya itu nasinya putih. Yang paling Terus- sering saya makan itu adalah bulu bacem. Iya. Iya. Bulu bacem tuh menurut saya kalau misalkan pagi-pagi makan bulu bacem tuh agak seger. Betul sekali. Sama kalau misalkan kita pagi-pagi susah untuk buang air, coba deh bulu bacem. Ini benar ya, maksudnya dia bisa memperlancar peredaran dan pencernaan kita gitu. Wah. Iya gitu ya. Makanan udah, tempat udah, Ya. budaya udah. ya udah, yang belum apa? Yang belum apa? Yang belum Nang Pinunjul punya pacar. Oke, mau cari jodoh. Bisa di follow Instagramnya ya. Iya, betul. Ada di Instagram Noknang Dermayu ya, Pinunjul 1 namanya siapa ya? Oke, nanti bisa di follow karena mungkin ini kan satu ganteng ya. Iya. Yang kedua masih muda gitu ya. Terus yang ketiga Berprestasi. pinter. Terus tadi tuh syaratnya kudu Pringkel mulane. Trigel menggawe. Prigel, menggawe prigel sa. Jadi buat temen-temen yang masih nyari ya, cewek-cewek ini lelaki ganteng di depan saya belum punya pacar. Kalau noknya udah. Udah dong. Saya juga belum. IG-nya nanti boleh di follow ya, boleh di follow. Tapi jangan lupa, lu jangan cuma lihat IG noknya doang sama nangnya doang. Ini IG noknangnya harus di follow Follow juga juga. ya. Barangkali ya. Karena saya tuh sering lihat Instagram Noknang Dermayu. Jadi banyak info-info tentang bazar UMKM, bener nggak? Betul. Terus kalau Betul. misalkan ada acara-acara yang misalkan kayak kemarin peresmian pabrik-pabrik kan ada Iya. juga tuh di Instagram Noknang ya. Iya. Bener nggak? Iya. Jadi selain menampilkan budaya, Instagram Noknang juga menampilkan banyak informasi. Bener nggak? Kasih tau dong, suruh follow dong. Ya, jangan lupa follow IG-nya Noknang Dermayu. Lupa. Terus juga Noknang Dermayu itu banyak kategorinya ya. Ya. Coba ada apa aja kategorinya Noknang Dermayu? Boleh saya kasih tahu ya. Kategori di Noknang tuh cukup banyak ya. Biasanya itu ada 7 ya. Betul. Ada 7. Dan di tahun sekarang itu ada penambahan karena membludaknya peserta. Jadi biasa tahun sekarang itu ada 160 peserta yang mendaftar. 160 Dan itu dipilih menjadi 32 peserta. Atau 16 pasang. 16 pasang ya. Ini baru tahun pertama 16 pasang. Biasanya 15 pasang. Iya, betul. 15 pasang. Jadi kategorinya yang pertama ada Nang Dermayu Pinunjul. Pinunjul, Dermayu Pinunjul. Nongnak Dermayu Pinunjul, Itu sorry. pasang. Iya. Terus Wakil siji, wakil loro. Wakil siji. pasang. Iya. Wakil Loro. Terus ada Nang Kabisan, Nang Kabisan, Nang Favorit, favorit, Terus Nang fotogenik. Fotogenik ya, Nuju Fotogenik. Prana. Nuju Perana. Nuju Prana, Iya. iya betul. Nah, terus Favorit? Ya. Udah belum favorit. Udah ya, favorit. Favorit udah. Terus tuh Kabisan favorit. Nuju Prana, Nuju Prana, Nang Digital. Iya, digital. Yang satu lagi penambahan di tahun sekarang itu Nang Intelijensia. Ih, Meduluran udah. Satu lagi ya, Iya, Meduluran. Luran. Ulangi lagi deh. Nang Dermayu Pinunjul, Pinunjul wakil 1, Wakil 2. terus Kabisan, Kabisan. Favorit, favorit, Nuju Prana, Prana, Meduluran. Luran, Luran. Terus tuh Tahun ini ya baru tambahin. iya, Intelijensia. inteligensia. Intelijensia itu apa tuh? Harus berintelijensi baik ya. betul. Betul. Jadi Noknang Dermayu itu mempunyai wawasan yang sangat luas. Saya bisa untuk jadi Noknang intelijensia ya. Oke. Karena saya Masih 19. masih 19 dan juga memang saya pintar walaupun sedikit. Oke. Gitu ya. Bisa kali ya saya masuk ya. Berarti Boleh. Bisa ya. berarti perannya tuh beda-beda ya dari masing-masing itu. Betul. Betul. Apa aja tuh kalau boleh tahu? Misal kayak Pinunjul tuh perannya dia sebagai apa gitu. Oke. Boleh dijelasin. Jadi Nang Dermayu Pinunjul itu merupakan salah satu Noknang yang
kalau bahasa Indramayunya paling nonjol gitu. Menonjol. Nunjul gitu paling. Apanya yang menonjol? Mungkin dari kebudayaannya. Dari 4 aspeknya. Iya, 4 aspeknya kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, Dan kepemudaan. iya Terus kebudayaan. gantengnya gitu ya. Menonjol. Paling oh ini nih gitu. Terus tadi ada Ada apa gitu ya? Nang Kabisan. Kabisan. Noknang Kabisan itu jadi setiap Noknang itu mempunyai bakat masing-masing. Salah satunya ada Noknang Dermayu yang membawakan tari topeng, ada Iya. juga yang membawakan berokan seperti itu. Kalau tahun ini nang kabisannya apa nih bakatnya menonjolnya nih tahun Nah. ini? Kalau Nang tuh berokan. Berokan. Berokan dia bisa mainin berokan gitu. Iya, jadi dia tuh emang Atraktif. setertarik itu sama berokan. Iya. Oke. Nah, kalau dari Noknya sendiri itu nyanyi, Kak. Iya. Suaranya bagus sekali. Ya, ada- Lestinya Indramayu. Nanti saya harus ketemu tuh ya, saya nanti nyanyiin ya. Nih aku tuh. Terus tadi Ada. ada lagi setelah kabisan apa tadi? Noknang favorit. Favorit itu gimana tuh? Nah, jadi kalau Noknang favorit itu didapat dari voting di Instagram. Iya. Betul. Jadi votingnya itu dibuka Selama karantina. iya, selama karantina sampai ditutup pas grand final. Nah, yang tertinggi itu bakal dinobatkan jadi Noknang favorit. Oh yang votingnya paling banyak jadi Betul. Noknang favorit ya. Kalau fotogenik mah Menuju Prana. Menuju Prana. Prana itu yang paling bagus tuh ya. Ya, Ya. Cara fotonya. posenya, yang Betul. fotonya gitu ya. Kayaknya sih Mak punya semua guys kategori itu ya. Oke, boleh. Ya selain muda, ganteng ya saya. Ya bayang gitu ya. Dan berani. Tampan dan berani betul sekali. Nah, terus kalau bisa di ini nggak sih sebagai Noknang Dermayu gitu ya, bisa dikasih tahu nggak sih ke teman-teman gitu, pesan buat teman-teman di Indramayu tuh harus Anak-anak muda nih generasi penerus dari Noknang Dermayu nih. Pesan-pesannya apa? pesan-pesannya apa tuh? Pesan-pesan buat anak-anak muda Indramayu itu kita sebagai anak muda tidak harus mengeluh tentang keadaan. Kita harus upgrade diri kita. Pesan saya buat anak-anak muda Indramayu, kalau misalkan kita boleh sukses muda, ngapain harus nunggu tua? Betul, setuju kita, setuju. Ya. Dari Nok sendiri? Kalau dari saya, ayo sama-sama kita bangun Indramayu menjadi lebih baik. Karena tugas mengembangkan Indramayu itu bukan hanya tugas kita yang berselempang, Iya. tapi seluruh masyarakat Indramayu juga harus ikut terlibat. Betul. Setuju kalau itu. Kita itu harus berani mencoba, karena kalaupun kita gagal, tapi kita udah dapat pelajaran. Tapi kalau kita berhasil, kita akan dapat apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita nggak mencoba sama sekali, ya nggak bakal dapat apa-apa. Betul. Setidaknya sudah pernah mencoba. Jadi, Cah, ya, bakal misalnya nom-noman dia, aja pada ngeluh baik. Coba sudah melakukan apa kalian ya? Jangan hanya mengeluh, coba ya. Kalau ini gimana sih pemerintahnya? Dibantu pemerintahnya ya, jangan hanya mengeluh. Jadi Cuma tadi mengeluh seperti Nang ya, katanya kalau misalkan bisa sukses muda, kenapa harus menunggu tua? Nah, itu Kalau tua tuh tidak menunggu sukses, tapi menikmati kesuksesan. Betul. Betul. Oh gitu. Jadi buat teman-teman tadi juga sudah disebutkan banyak kategorinya ya. Iya. Jadi buat teman-teman di sana yang mau menjadi penerus dari Noknang tadi banyak sekali kategorinya, bisa ikut nanti tahun depan Betul. ya. Jadi jangan insecure, jangan khawatir, jangan bingung. Biasanya tuh anak-anak muda tuh pada bingung guys. Kita tuh mau kemana sih? Betul. Masih bingung. Aku mau ngapain tuh ya? Jadi bisa kan ikut Noknang kan? Bisa. Bisa kan ya? Bisa. Termasuk saya baru tahun depan sepertinya saya bakal terpilih ya jadi muncul ya, karena selain saya tampan, saya juga sedikit pintar ya. Gitu. Oke, thank you banget nih, hari ini kita udah ngobrol banyak banget, kita udah ngomongin macam-macam tentang Noknang dan Indramayu. Iya. Betul, dan ini juga menjadi motivasi untuk teman-teman muda nih ya. Noknang nih masih muda-muda, sudah bisa jadi ikon kotanya sendiri, bisa juga ikut membantu ya. Untuk membantu dari kota Indramayu sendiri bisa lebih maju lagi, luar biasa loh ya. Bisa lah nanti kita Bisa kali ya. tahun depan. Bisa juga kita kolaborasi kali ya, kan kita emang bisa Betul. juga sama ini membangun anak muda. Betul. Bisa jadi emang karena di dalam WhatsApp juga anak-anak muda isinya gitu. Jadi yang Oke. bisa
Iya, anak-anak muda di WhatsApp itu anak-anak muda isinya. Iya. Kita cocok lah sama Noknang kalau seumuran ya. Oke, tadi pesan-pesannya udah guys, sudah disampaikan nih hari ini ada Nang Pinunjul dan Nok Wakil 2, Noknang Dermayu ya. Mudah-mudahan tadi yang sudah diobrolkan bisa jadi motivasi untuk teman-teman generasi muda yang masih bingung cari jati diri ya, bisa nanti di-follow dan dilihat literasinya, dibaca di Noknang Indramayu, banyak sekali program-programnya. Di Instagramnya Noknang Dermayu juga banyak sekali hal-hal yang bisa memotivasi teman-teman muda sekalian. Mudah-mudahan biar Indramayu semakin maju lagi ke depannya. Betul. Amin.